Cara kerja pembuatan injeksi pada pengemas vial. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Ditimbang bahan sesuai perhitungan. Masukkan larutan PCT ke dalam gelas beker yang sudah dikalibrasi dengan larutan WFI. Lalu ditambahkan asam sitrat monohidrat, trometamin, NaCl, dan WFI pada larutan tersebut dan diaduk hingga homogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam vial dan ditutup dengan tutup karet vial. Dilapisi dengan aluminium foil, diautoklaf lagi dengan suhu 121 derajat. Setelah itu diberi etiket dan dimasukkan ke dalam kotak. Untuk pengemas ampul, pertama-tama disiapkan alat dan bahan, kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius, ditimbang bahan sesuai perhitungan, dilarutkan PCT pada beker gelas yang sudah dikalibrasi dengan larutan WFI, ditambahkan trometamin, asam sitrat monohidrat, NaCl, dan larutan WFI, kemudian dilarutkan hingga homogen, kemudian diukur pH dengan pH meter dan dimasukkan ke dalam ampul. Setelah itu diberi etiket dan dimasukkan ke dalam kotak. Dari hasil praktikum kali ini didapat perhitungan isotonis dengan 5 metode, yaitu perhitungan dengan metode krioskopik, metode ekivalensi, metode penurunan titik beku, metode Sproul, dan metode faktor disosiasi. Untuk sediaan ampul pada metode krioskopik diperoleh 0,0709, untuk metode ekivalensi diperoleh 0,0719, untuk metode penurunan titik beku diperoleh 0,072, untuk metode Sproul diperoleh 0,071, untuk metode faktor disosiasi diperoleh 0,1056. Sedangkan untuk sediaan vial diperoleh untuk metode krioskopik itu diperoleh 0,637 gram, untuk metode ekivalensi diperoleh 0,8141 gram, untuk metode penurunan titik beku 0,8141 gram, untuk metode Sproul diperoleh 0,8082 gram, dan terakhir untuk faktor disosiasi diperoleh 1,56 gram. Praktikum kali ini membahas tentang pembuatan injeksi dengan pengemas ampul dan vial. Bahan aktif yang dipakai dalam praktikum ini yaitu paracetamol. Adapun zat tambahan yang dipakai yaitu NaCl, asam sitrat, dan water for injection. Asam sitrat digunakan sebagai dapar, NaCl sebagai pengatur isotonis cairan atau larutan, dan water for injection digunakan sebagai pelarut. Untuk mengatur isotonis cairan sediaan itu digunakan NaCl. Banyaknya NaCl yang digunakan dihitung dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya NaCl ekivalen. Banyak NaCl yang dipakai dalam praktikum ini yaitu 0,8 sampai 0,9. Pembuatan dilakukan dengan mula-mula mensterilkan semua alat yang akan dipakai. Setelah semuanya disterilkan, maka alat dipindahkan ke dalam ruangan steril, yang mana alat yang mengandung plastik tidak boleh masuk ke ruangan steril. Lalu penimbangan bahan dilakukan di ruangan steril. Sebelum penimbangan bahan dilakukan, meja yang dipakai harus disemprotkan dengan etanol terlebih dahulu agar terjaga tetap aseptis. Selanjutnya itu pembuatan di ruangan steril. Sebelum memasuki ruangan steril, praktikan harus menggunakan pakaian atau jas lab steril beserta sarung tangan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
Setelah selesai dibuat, sediaan disterilisasi dengan cara filtrasi. Pembuatan sediaan dilakukan dengan mencampurkan semua bahan, dan pada terakhir sekali diatur pH-nya. Apabila kurang atau terlalu rendah, maka ditambahkan basa atau NaOH. Apabila terlalu basa, ditambahkan HCl untuk menurunkan pH. Sediaan akhir dari pembuatan yaitu sediaan berwarna jernih tanpa adanya partikulat dan benda-benda asing yang melayang di dalamnya. Baiklah, kesimpulan pada praktikum pembuatan injeksi dengan menggunakan pengemas ampul dan vial ini adalah setelah proses penentuan suatu formula sediaan injeksi didapatkan, maka perhitungan bahan, osmolaritas, dan tonisitas dilakukan pada praktikum ini. Perhitungan osmolaritas dilakukan untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat hipotonis ataukah hipertonis. Jika larutan tersebut bersifat hipotonis, maka zat pengisotonis diperlukan pada suatu formula. Zat pengisotonis dapat berupa natrium klorida. Perhitungan tonisitas dilakukan untuk mengetahui berapa banyak zat pengisotonis yang akan diperlukan dalam suatu formula tersebut. Suatu larutan dengan mempunyai konsentrasi yang sama dengan sel darah agar tidak terjadi pertukaran cairan di antaranya dapat dikatakan suatu keadaan isotonis.